sukses di umur 20 itu nggak wajar. Nggak wajar. Makanya disebutnya outliers. Ya. Outliers adalah data yang jauh berbeda daripada kebanyakan normal data. When you're the exception, wajar aja kalau hidup lu nggak sama kayak orang lain. Jadi orang misunderstanding, orang misjudging you, itu adalah pajak yang harus lu bayar. Karena ketika lu berbeda, misalnya gini, kalau lu di tempat yang isinya semua orang perokok, lu tidak merokok tuh salah. Benar. Iya, iya. Dan lu merasa bersalah. Dan lu merasa bersalah. Tapi ketika lu di kalangan orang sehat, lu ngerokok kayak, kok gue nggak sehat sendiri ya? Jadi kebenaran itu ada dua, ada kebenaran objektif, ada kebenaran subjektif. Kebenaran subjektif adalah kebenaran berdasarkan lingkungan. Jadi memang ada fase-fase kesepian di awal-awal. Ya. Di umur 16 tahun, gue pertama kali merintis dari jualan, lalu gue pernah jadi tour guide, gue pernah tidur di pangkalan bis jam 2 pagi depan pos satpam. Ya. Mandi di mana? Mandi di pos satpam ya. Kesepian, jelas kesepian. Tapi lebih baik mana, kesepian atau kelaparan? Ya jelas lebih mending kesepian. Jadi rasa malas, tidak konsisten, gak punya motivasi, itu merupakan sebuah privilege bro. Privilege. Karena di posisi gue zaman dulu, malas itu bukan opsi. Karena kalau besok pagi kita misalkan gak bisa makan, orang yang tadinya malas bisa jadi orang paling pekerja keras bro. Jadi gak ada hungernya. Kenapa orang merasakan malas? Lalu kenapa orang takut dijudge? Oh gue gak mau bikin konten, takut dijudge orang. Kalau lu masih bisa mikir gitu, percayalah, you're in a very privileged position. Yes, setuju. Karena ketika gak ada pilihan untuk sukses, ketika gak ada pilihan untuk kayak, oh gue gak bisa gagal nih, gue gak bisa malas-malasan, gue gak bisa gak bikin konten, gue gak bisa. Itulah baru ya. Gue ingat banget ketika awal juga gue merintis, ketika lo cerita tadi itu emang bener-bener masuk banget. Gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain. Mungkin ketika kita punya uang, opsi semakin banyak. Semakin lo kaya, opsi lo semakin banyak. Tapi ketika lo besok lo gak tahu makan apa, even nanti malam lo bingung harus ngapain, lo jawabannya ya atau tidak gitu, itu lanjut atau enggak. Ya mungkin lo sekarang yang masih nonton Suara Berkelas, masih ada akses internet, lo mungkin masih bisa punya HP yang keren, itu lo privilege, tapi lo masih bikin alasan untuk tidak ngonten karena overthinking dan takut dijudge sama orang. Itu lo wasting your energy. Dan potential. kalau masih mikirin pendapat orang, berarti hidupnya kurang kepepet. Oke, kalau dia masih mikir pendapat orang, hidupnya kurang kepepet. Ya. Berarti kuncinya adalah membuat sebuah situasi di mana kita mepetin diri kita sendiri. Ada cara nggak dari lo? Percaya atau enggak, gue pada detik ini, gue tuh memepetkan diri gue sendiri. Dari sisi uang kah? Dari sisi Kayak simpel gini, kenapa besok pagi gue harus kerja? Untuk orang-orang yang harus kerja adalah suatu kewajiban. Tapi di posisi gue sekarang, kerja merupakan suatu pilihan. Gue bisa saja besok pagi memutuskan untuk tidak bekerja. Tapi kenapa kerja? Itu harus di-redefining. Kenapa harus bekerja? Oh, karena bekerja adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau nggak kerja, stres. Gue sangat enjoy bekerja karena kerjaan gue membantu banyak orang. Gue suka dapat DM kayak, thank you ya gara-gara nonton konten lu. Ya. Kayak semua orang yang bikin konten dan itu membantu orang, pasti pernah dapetin DM kayak gitu. Dan itu menjadi api, jadi semangat baru buat kita. Ya kan? Gimana lo mendefine kerja dari sisi orang semua bilang tentang, oke, gue passionate di sini, gue nggak bisa kerja kalau gaji kecil segala macam. Kalau lo bisa balik ke fase, even kalau lo nggak punya apa yang lo punya sekarang, Devin Noah di usia lo sekarang, lo ngelihat kerja itu seperti apa supaya less stress, less anxious? Ya, sebenarnya dari zaman dulu, gue tuh mungkin rada aneh bro, mungkin otak gue rada rusak ya. Ya justru orang aneh biasanya yang beda, yang berkembang. Gue tuh nggak pernah merasa gue tuh kerja. Gue nggak pernah kerja sedetik pun dalam hidup gue. Ketika gue jual nugget, gue enjoy the art of selling nugget.
Serius, gue bener-bener pelajarin kayak kenapa orang mending beli nugget gue daripada mereka jajan ke kantin ya. Terus kira-kira kalau gue jual nugget udah nggak laku, kayak gue harus jual kornet pakai telur deh. Terus kalau gue bawa nasi sendiri, margin gue bisa nambah berapa? Gue obsessing over that. Wow. Waktu gue jadi tour guide, umur gue 17 tahun. Gue tuh tour guide termuda waktu itu. Gue juga penasaran gitu. Gimana cara gue dapet tips lebih banyak dari turis ya? Gue always obsessing akan apa yang gue kerjain. Gue gak pernah merasa kerja. Itu cuma penyaluran apa yang gue suka aja gitu. Dan gue sadar kayak, oh kerja harus pakai passion gitu. Passion itu sebenarnya bukan di kerjanya. Passionnya sebenarnya adalah kayak misalkan, oh gue tuh passionate exploring something new. Atau oh gue passionate doing everything excellently. Jadi gak harus kerja. Gue sekarang lagi belajar main pedal. Gue obsessing over forehand gue gimana, backhand gue gimana, footwork gue nanti gimana. Wow. Gue obsessing over every single details. Jadi menurut gue, kerja itu merupakan suatu pembelajaran, eksplorasi. Terus banyak orang bilang kayak, oh Fit lu kerja keras banget, lu bangun jam 8 pagi, kerja lu baru kelar. Kadang tim gue masih gue chatin jam 1 pagi gitu. Kok lu hardworking banget, terus bahasanya hustle culture, workaholic and everything. Workaholic, hustle culture itu cuma berlaku ketika lu tidak mencintai apa yang lu lakukan. Find work that feels like play to you and work to others. Wow. Itu kata Naval kan. Dan itu gue sangat setuju. Ketika lu mencintai segala hal yang lu lakukan, lu gak akan pernah punya namanya kerja, lu tidak akan pernah punya yang namanya waktu nganggur juga. Yeah. Jadi there's no work and life balance. There's work and life harmony. Work and life udah bukan merupakan suatu hal yang terpisah. Itu merupakan suatu penggabungan. Dan gue sangat bahagia. Aku ingat juga kata-kata Chris Williamson bilang kalau lu ngomongin tentang work life balance di usia lu 22 tahun, lu nongkrong sama orang yang salah. Orang yang salah.